kita telah sama-sama mengetahui bahwasanya Ar-Rabitatul Alawiyah sebagai wadah resmi Sadah Al-Abi Alawi telah mengirimkan surat kepada saudara Imaduddin bin Sam'un, undangan, ajakan untuk berdiskusi, membedah pemikiran Imad bin Sam'un terkait pembatalan nasab Sadah Al-Abi Alawi sebagai dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 7 September 2024 hari Sabtu di gedung Ar-Rabitatul Alawiyah. Undangan ini direspon oleh Imad dalam salah satu podcast, dalam salah satu video, dengan berbagai alasan. Seperti biasa dia berusaha mengeles dan dia berusaha mengalihkan supaya diskusi ini dilakukan di UIN Wali Songo pada tanggal 10 September 2024. Begini saudara-saudaraku sekalian, yang pertama saya harus tegaskan sebagai salah satu tim peneliti yang akan terlibat dalam diskusi tersebut. Saya harus menegaskan yang pertama, kenapa di Rabitatul Alawiyah Imad bin Sam'un meneliti dan membatalkan nasab Sadah Al-Abi Alawi. Sedangkan lembaga resmi yang otoritatif di dalam pencatatan nasab Sadah Al-Abi Alawi adalah Ar-Rabitatul Alawiyah. Sehingga Ar-Rabitatul Alawiyah adalah lembaga dan tempat yang relevan terkait objek penelitian Imad. Harusnya kalau dia meneliti nasab Ba'alawi, ya datang dong ke lembaga pencatatan nasab Ba'alawi. Inilah tempat diskusinya. Inilah tempat yang otoritatif. Inilah tempat yang relevan. Sehingga tempat ini sudah sangat tepat. Selama ini saudara Imad bin Sam'un kemana-mana keliling, berbicara di berbagai tempat dengan nada yang provokatif, yang dibungkus dengan bungkus ilmiah, tapi mengaku meneliti, bahkan sampai tahap mengambil kesimpulan membatalkan nasab Sadah Ba'alawi, tapi tidak datang ke lembaga pencatatan resmi nasab Sadah Ba'alawi yang memang dalam hal ini otoritatif, lembaga resmi. Jadi penelitian macam apa ini? Sehingga memang sudah sangat tepat kalau dialog ini, diskusi ini, Rabithah mengundang Imad bin Sam'un agar membahas masalah ini langsung di tempat yang terkait objek penelitian yang bersangkutan. Sehingga saya kira ini sudah sangat tepat dan sudah sangat relevan sehingga tidak ada alasan untuk menolak dan mengelak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait diskusi di kampus. Ya, kampus memang lembaga akademik, tapi bicara soal ilmiah ini relatif tergantung disiplin ilmu apa yang dibicarakan. Saya kasih analogi yang sederhana. ITB ini kampus besar di Indonesia yang luar biasa kontribusinya terhadap bangsa. Tapi kalau bicara penelitian syariah di ITB, ya nggak ilmiah dong, nggak relevan, bukan tempatnya. Itu analogi saja. Padahal ITB kampus besar. Begitu juga saya kira UIN Wali Songo, ini kampus luar biasa, Universitas Islam Negeri. Tapi ini yang kita bahas ilmu nasab. Objek penelitiannya tentang nasab. Nasab ini punya disiplin ilmu tersendiri yang disebut ilmu nasab. Apakah di situ ada prodi ilmu nasab? Apakah ada profesor ilmu nasab? Ada nasabah? Sehingga itu dikatakan relevan dan layak untuk menjadi gelanggang diskusi ilmiah terkait masalah ini. Ya tentunya orang yang alim di satu bidang belum tentu alim di bidang yang lain. Orang yang alim di bidang tafsir misalkan, bisa jadi dia awam di bidang ilmu nasab. Sehingga kalau bicara ilmiah dalam konteks ini ya relatif. Ya kalau mau sekalian mencari tempat yang netral, ilmiah, bicara netral ya. Walaupun sebetulnya Rabitatul Alawiyah sendiri insya Allah akan menjamin daripada keselamatan, aman, kami nggak akan melakukan intimidasi dan lain sebagainya. Insya Allah pulang pergi aman, sehat walafiat biidznillah. Tapi kalau mau bicara lebih jauh lagi terhadap lembaga ilmiah yang relevan dan kompeten dalam masalah ini, ya kalau mau silahkan sekalian di nakobah-nakobah internasional. Nakobah-nakobah internasional yang diakui dunia internasional, yang diakui di negaranya, misalkan yang di dalamnya ada pakar-pakar ilmu nasab, ya apalagi yang sudah berpengalaman ratusan tahun bergelut dalam bidang nasab, itu baru kompeten, silahkan. Tapi kalau pertanyaan saya di UIN Wali Songo, apakah ada nasabah? Apakah ada profesor ilmu nasab misalkan? Apakah ada lembaga penelitian nasab di dalamnya? Walaupun ya dia lembaga akademik,
punya kompetensi dalam bidang ilmu agama di berbagai disiplin ilmu lainnya, tapi spesifik pembahasan ini adalah bidang ilmu nasab, sehingga ilmiah itu sifatnya relatif, tergantung tempat di mana diskusi ini dijalankan, harus sesuai dengan disiplin keilmuan yang sedang kita bahas ini. Sehingga saya kira dalam konteks ini sudah sangat-sangat tepat kalau diskusi diadakan di Rabitatul Alawiyah, karena selama ini yang bersangkutan selalu menantang Rabitatul Alawiyah setiap diajak bicara, selalu menantang Rabitatul Alawiyah setiap diajak diskusi, inginnya dengan Rabitatul Alawiyah. Nah, sekarang Rabito yang mengundang, Rabito saat ini yang mengundang, sehingga nggak ada alasan lagi untuk mengelak dan menghindar, dan ini sudah sangat-sangat relevan karena inilah tempat otoritatif yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti, itu nasab Ba'alawi. Nah, kemudian sedikit saja terakhir, ada yang bertanya kenapa kok harus mengundang beberapa tokoh seperti Bang Haji Roma Irama misalkan. Karena jawabannya simpel, sederhana. Bang Haji Roma Irama sebagai salah satu tokoh bangsa, tokoh nasional yang menyatakan hakul yakin. Beliau sebagai penyanyi dangdut, raja dangdut, menyatakan hakul yakin Ba'alawi nasabnya terputus, bukan sebagai beliau, bukan Ba'alawi bukan duriyah Nabi. Hakul yakin ini kan tingkat keyakinan yang paling tinggi, yang luar biasa. Seperti orang yang mengatakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar, itu hakul yakin tuh. Merasakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Berarti kan beliau punya pemahaman yang sangat mendalam dalam masalah ini, punya basis ilmu yang luar biasa kuat, sehingga bisa mengatakan hakul yakin. Nah, karenanya kami undang beliau sebagai salah satu tokoh yang representatif mungkin dari kalangan Imaduddin bin Sam'un dan kawan-kawan. Jadi itu sejauh mana kehakul yakinannya itu ingin kita buktikan, ingin kita gali. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat kepada seluruh umat. Saksikan insya Allah secara live. Nah, kalau ada yang mengatakan ini nggak live, tertutup, terbukanya itu dalam bentuk live. Nah, kalau dari kubu mereka mau bawa media ya silahkan, mau merekam silahkan. Insya Allah saya yakin pasti Robito akan memperbolehkan, karena takut sabotase atau lain dan sebagainya, silahkan mau merekam bawa media silahkan. Tapi kalau ada yang memframing ini tertutup, nggak ada yang menyaksikan, nggak ada yang melihat, ini akan disaksikan secara live. Kenapa kok nggak disaksikan banyak orang secara langsung? Karena nanti kalau rame gaduh, akhirnya diskusinya tidak berjalan khidmat, tidak bisa berjalan dengan ilmiah. Nah, maka ini sebetulnya tertutup dari segi tidak boleh semua orang hadir, agar tempat itu kondusif, tidak gaduh, tidak ada ribut-ribut, tidak ada tepuk tangan, sorak-sorak dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain terbuka karena akan disaksikan, disiarkan secara live. Nah, saya kira yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan Allah persatukan umat Islam di Indonesia ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah jauhkan bangsa ini dari mereka-mereka yang ingin memecah belah umat. Dulu ada Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Sahabat Nabi atau musuh Nabi? Sahabat Nabi atau musuh Nabi? Mukmin atau kafir? Abu Jahal jahat tidak? Betul. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, saudara. Ikrimah ibn Abi Jahal. Ikrimah permusuhannya kepada Nabi luar biasa. Sampai-sampai Nabi umumkan pada saat Fathu Makkah, saudara. Kalau nanti Makkah kita sudah rebut, kita masuk ke Masjidil Haram, saudara, ada nama-nama yang Nabi sebut. Kalau kalian berjumpa orang-orang ini, bunuh. Walaupun mereka bergelantungan fi sitaril Ka'bah, walaupun mereka bergantungan, saudara, di kiswahnya Ka'bah, bunuh. Salah satunya adalah Ikrimah ibn Abi Jahal. Nah, begitu Makkah takluk, Nabi dan para sahabat masuk ke kota Makkah, Ikrimah tahu kalau dia dicari, Ikrimah tahu kalau dia mau dibunuh, saudara. Akhirnya dia melarikan diri, saudara. Terus melarikan diri, saudara. Sementara istrinya, saudara, masuk Islam. Terus datang kepada Nabi, minta pengampunan kepada Nabi. Ya Rasulullah, kalau Ikrimah masuk Islam bagaimana ya Rasulullah? Apakah dia akan dibunuh juga? Kemudian, saudara, Nabi mengatakan kepada istrinya, sampaikan kepada Ikrimah, kalau dia masuk Islam, al-Islam yajubu magablah. Islam itu menghapus segala kesalahan di masa lalu. Si istri keluar dari Mekah cari suaminya, begitu ketemu disampaikan, suaminya percaya enggak percaya, apa ya aku enggak dibunuh? Saudara, akhirnya berangkatlah dia, dibawa saudara oleh sang istri masuk ke kota Mekah untuk masuk Islam. Nah, yang saya mau garis bawahi, saudara, Nabi kumpulin sahabatnya, Nabi kumpulkan para sahabat ridwanullahu alaihim. Apa kata Nabi?
sebentar lagi Ikrimah masuk ke Mekah. Dia mau masuk Islam. Jangan kalian ganggu. Dan jangan ada di antara kalian yang cerita soal ayahnya. Karena hinaan kalian kepada ayahnya akan menyakiti anaknya. Subhanallah. Ini dalil, saudara, Nabi yang ngajarin. Saudara, jadi Nabi mengatakan kepada para sahabat, ya ashabi, hei para sahabatku, la tu'zuna Aba Jahlin, abanya Ikrimah, saudara. Kenapa? Sebab idza'il mayyit itu akan dirasakan oleh orang yang hidup, saudara. Semua sahabat sam'an wa ta'ah, sami'na wa ata'na. Begitu Ikrimah masuk, enggak ada yang usir, enggak ada yang cerita, ya anak Abu Jahal, lu bapak lu kafir, bapak lu masuk neraka, bapak lu musyrik. Enggak ada, saudara. Semua diam, turut kepada Nabi. Ini Ikrimah, anak Abu Jahal. Nabi kasih tahu, jangan ceritain kelek bapaknya depan anaknya, jangan. Nah, lalu bagaimana dengan Nabi kita? Kok ada orang enak-enakan cerita ibu bapak Nabi masuk neraka? Siapa mereka, saudara? Siapa mereka? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau kau yakin ibu bapak Nabi masuk neraka, simpan di hatimu, jaga mulutmu. Nanti kita lihat di akhirat, saudara, siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka, saudara. Betul? Jangan kau sebarluaskan di medsos, di televisi, di mimbar-mimbar, kau merasa dirimu yang paling benar. Hati-hati. Innal ladzina yu'tunallaha wa rasulah la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat, dan disiapkan untuk mereka siksa yang menghinakan. Mereka akan hidup hina dari dunia sampai akhirat. Na'udzubillah min. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ya, ada lagi orang yang menghina-hina keluarga Nabi. Ya ikhwan, keluarga Nabi dihina, Nabi marah, saudara. Nabi sakit hatinya, saudara. Begitu juga sahabat Nabi. Ada yang hina-hina sahabat Nabi. Ya ikhwan, serendah apapun derajat seorang sahabat Nabi, dia tetap sahabat Nabi. Jaga lisan kita, jaga hati kita, saudara. Di zaman sekarang keturunan Nabi lagi dihina-hina, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia hina-hina, saudara. Nah, sekarang saya sekedar mau kasih informasi, Bu, ya, Pak, ya. Pak, Bu, Wali Songo itu, saudara, berdasarkan ahli tarikh dari kalangan Ba'alwi, di antaranya Mufti Johor Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, bahwa mereka diakui sebagai Ba'alwi turunan Imam Ubaidillah ibn Ahmad ibn Isa Al-Muhajir. Jadi kalau para habaib Ba'alwi sekarang dibilang palsu, berarti Wali Songo nasabnya palsu juga. Ini jahatnya mereka. Bukan nasab Ba'alwi saja yang mereka mau obok-obok, nasab Wali Songo mereka mau obok-obok, saudara. Kurang ajar. Dari dulu, saudara, para Wali Songo berjuang menyebarkan Islam di Indonesia. Kemudian datang keluarga mereka, kaum Ba'alwi, melanjutkan perjuangan Wali Songo menyebarkan Islam di mana-mana, bekerja sama dengan para ajengan, para kiai, para ulama. Mereka saling cinta, mereka saling sayang, bahu membahu menyebarkan Islam. Betul? Betul? Tahu-tahu sekarang Wali Songo nasabnya budu obok-obok. Alasannya ada manuskrip lain yang menyatakan Wali Songo bukan Ba'alwi, tapi Wali Songo itu Al-Kadhimi Al-Musawi, yaitu keturunan dari Musa Al-Kadhim. Kita periksa manuskripnya. Mana sih manuskripnya yang katanya turunan Musa Al-Kadhim? Anak yang mana? Di situ ditulis, saudara, bahwa Wali Songo turunan Kalijam, anak Imam Musa Al-Kadhim. Saudara, orang Arab zaman dulu nggak ada yang namanya Kalijam. Dari mana itu Kalijam, saudara? Ini orang, masya Allah, saudara, nasab diobok-obok. Nasab Wali Songo mau dicatut ke sana, dicatut kemari. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Wah, ini orang lebih bahaya lagi, saudara. Dia pakai bin, bukan bin bapaknya. Bapaknya Sarman, bin Sarman. Dia nggak mau pakai. Dia pakai bin yang lain. Nasab dibegal juga. Dia pikir dirinya Nabi Isa kali. Dia mau binnya ke ibu, ke kakek, saudara. Nabi Isa lahir tanpa ayah.
Memang Allah yang sebut Isa ibnu Maryam, saudara. Dia mau tiru Siti Fatimah Zahra, saudara. Al Hasan wal Husain itu bin Fatimah binti Rasulillah, saudara. Kalau anak keturunan Fatimah, ada hadisnya. Nabi yang mengatakan ana abuhuma, aku adalah ayah daripada Hasan dan Husain. Nah, kalau bin Sarman pakai hadis yang mana? Lu paham nggak? Bin Sarman aja pakai diganti. Bin Ono dan bin ini, unyil. Udah gitu katanya enggak Habib, dia punya tesis yang mana? Tesis itu diajukan di universitas, diuji depan para doktor, para profesor yang ahli, nanti ada kesimpulan. Tesis yang dilempar ke masyarakat itu bukan tesis, itu namanya provokasi. Kira-kira jelas gak? Tadi Habib Agil nanya sama saya, Habib, kok tesis begitu disebut tesis? Ya Habib, jangan bingung, tesis dikatut, nasab aja dikatut. Kira-kira jelas gak? Tapi saya nggak kaget, gerombolan ini punya guru besar. Guru besarnya bisa ngomong bahasa semut. Ancur, kacau tidak? Gua nggak mau kalah, gua bisa ngomong sama kembang. Plap 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 plap. Lu paham nggak? Ya nggak paham bahasa kembang. Gue bisa ngomong sama apa? Sama botol gue bisa. Lu paham nggak? Cuman botol yang paham. Masyarakat mau dibodoh-bodohin, ngomong bahasa jin, ngomong bahasa semut, pala lu PA. Paham nggak? Habib, hati-hati Habib. Nanti kalau Habib bicara begini, Habib disantet. Santet sono. Panggil tukang santet, jangan bintang 4, bintang 12. Saudara, jangan percaya sama begini-begini. Lu percaya gak sih lu? Percaya gak? Gue ngomong bahasa kembang, lu percaya gak barusan? Percaya gak? Tega banget lu. Gue udah kampanye di sini, lu masih nggak percaya sama gue? Masya Allah, Bu. Orang ngomong dengan bahasa semut, Bu. Percaya, Bu? Percaya ente? Percaya ente? Ini semua yang ada di sini saya tanya, percaya ente? Masya Allah, kira-kira jelas ya? Udah ceramahnya segitu aja dah. Pusing kalau gue terusin nih. Bukan perut lapar, ntar nasi keburu dingin, belum sholat zuhur lagi, betul? Masya Allah, udah lanjut, katanya lapar. Tunggu, gue mau tanya kitab dulu, gue mau ngomong di kitab. Blep. Dia jawab, dia bilang, Beb, lanjutin sedikit. Urusannya viral lagi nih. Habib Rizik bisa bahasa kembang, bahasa botol, bahasa kertas. Alhamdulillah. Ini kira-kira nama saya hari ini terang. Sadayana ngertos. Betul. Saya mau tanya semua, cinta kepada kiai, cinta kepada ulama, cinta kepada habaib, cinta kepada ba'alwi. Betul. Takbir. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang ngadu domba habaib dan kiai, saudara biarkan atau lawan? Biarkan atau usir? Kalau ada orang ngobok-ngobok saudara nasabnya Wali Songo, nasabnya para habaib, biarkan atau lawan? Biarkan atau usir? Betul. Maka itu saya minta dari Sabang sampai Merauke, rekam. Awas lu nggak sebar lu. Pokoknya yang ngerekam nggak disebar, gua doain biar pantatnya bisulan. Iya, bukan ngerekam disebar enggak, betul? Rekam, sebar. Saya minta kepada seluruh umat Islam dimanapun anda berada, pecinta habaib, pecinta kiai, pecinta ba'alwi, pecinta ajengan, pecinta ulama, semuanya jangan berikan ruang, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita, usir. Ayo lu ketawanya belakangan. Yang lain udah selesai ketawa, dia belakangan. Jangan-jangan dia lagi ngomong bahasa handphone. Udah terus. Udah jangan dihabisin di sini buat yang lain.
Nah, jadi saudara, saya mau ajak semua. Innaka ma'aman ahbabta. Kalau kita cinta Nabi, kita akan bersama Nabi. Tapi ingat, jangan sakiti Nabi. Kami para habaib nggak maksa. Orang mau percaya silakan, nggak percaya silakan. Yang untung yang percaya, yang rugi nggak percaya, saudara. Enggak, habaib nggak ada masalah. Mau diakui nggak diakui, saudara, kami tetap mengatakan bahwa datu-datu kami telah menjaga nasab kami dengan sebaik-baiknya penjagaan. Bahkan di dunia lembaga-lembaga nasab seluruh dunia mengakui, saudara, bahwa lembaga nasab Ba'alwi di Indonesia yang catatnya paling lengkap dan paling akurat. Yang sempurna memang gak ada di dunia yang sempurna, saudara. Kekurangan akan selalu ada, tapi catatan yang paling lengkap dan akurat adalah catatan, saudara, keturunan Ba'alwi yang ada di Indonesia ini. Alhamdulillah, saudara. Enggak mau dicaci maki habaib dari dulu. Habaib ini dari dulu dicaci maki, dihina, difitnah, saudara, mau dibunuh, itu dia dari dulu, saudara. Hanya sebagai penutup saya mau sampaikan bahwa gerakan anti Ba'alwi, gerakan anti Habib yang sekarang marak di mana-mana, ini gerakan intelijen hitam, saudara. Mereka nggak mau ulama dan kiai bersatu. Mereka nggak mau ulama dan kiai punya pengaruh berakar di tengah masyarakat, saudara. Hati-hati, ulama dan habaib, saudara, di mana-mana punya pesantren, punya majelis taklim, punya mimbar-mimbar dakwah, jutaan orang yang mengikuti mereka, jutaan orang yang memuliakan dan menghormati serta mentaati mereka, saudara. Gerakan anti Ba'alwi, gerakan anti Habib yang sekarang marak di mana-mana, ini gerakan intelijen hitam, saudara. Mereka nggak mau ulama dan kiai bersatu. Mereka nggak mau ulama dan kiai punya pengaruh berakar di tengah masyarakat, saudara. Hati-hati, ulama dan habaib, saudara, di mana-mana punya pesantren, punya majelis taklim, punya mimbar-mimbar dakwah, jutaan orang yang mengikuti mereka, jutaan orang yang memuliakan dan menghormati serta mentaati mereka, saudara. Ini bagi kelompok anti-Islam adalah ancaman. Ini bagi kelompok anti-Islam, saudara, ini ancaman sangat berbahaya. Mereka nanti nggak bisa bebas untuk ngerampok di negeri kita kalau kiai habaib bersatu bersama umat. Betul? Betul? Takbir. Pernyataan ini juga sekaligus warning untuk Ba'alwi, sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, yang dinisbatkan sebagai Bani Ba'alwi, yang merasa menjadi warga agama kasta tertinggi di republik ini. Mengapa saya ingin katakan ini sebuah warning? Pak Prabowo coba mengingatkan kita kembali dengan kenangan pahit di masa lampau. Betapa masyarakat pribumi Nusantara sangat direndahkan oleh Belanda. Di masa itu terpampang berbagai macam tulisan di tempat-tempat tertentu yang tulisannya verboden, voorhonden, en inlander. Kalau bahasa sederhananya, anjing dan bangsa pribumi Indonesia dilarang masuk. Honden en inlander verboden. Di mana anjing dan bangsa Indonesia yang dikasih title inlander verboden, dilarang ke sini atau dilarang melintas atau dilarang masuk. Inilah title yang diberikan Belanda untuk bangsa Indonesia. Mengapa saya katakan ini warning untuk Ba'alwi? Alasan yang pertama, Ba'alwi yang berasal dari Yaman ini datang ke Indonesia diangkut oleh Belanda, diangkut oleh VOC sebagai pekerja Belanda. Mereka ini adalah karyawannya Belanda. Mereka mengabdi kepada Ratu Belanda. Dan di Indonesia, walaupun mereka ini agamanya Muslim, tapi justru di Indonesia mereka bekerja buat Belanda, bahkan memperdaya bangsa Indonesia untuk bisa dikuasai oleh Belanda.
kita ingat tentang sosok Habib Ibrahim Ba'abud. Dia telah memperdaya Pangeran Diponegoro. Ketika Belanda tidak bisa menaklukkan pasukan Diponegoro, maka dia menggunakan Habib Ibrahim Ba'abud untuk menipu Pangeran Diponegoro yang akhirnya mau turun gunung dan kemudian ke Magelang, ke kantornya Van de Kock, Gubernur Jenderal Belanda yang akhirnya ditangkap. Mengapa Pangeran Diponegoro bisa diperdaya? Karena yang memperdayanya saudaranya sendiri yang mengaku muslim, bahkan mengaku sebagai anak cucu Nabi. Berlanjut kemudian geger Cilegon tahun 1888, Habib Usman bin Yahya bekerja sama dengan Senok Horgronya untuk memperdaya tokoh-tokoh muslim yang ada di Indonesia. Akhirnya puncaknya terjadi geger Cilegon, di mana Habib Usman bin Yahya yang diberi gelar Mufti Batavia memvonis perlawanan rakyat pribumi dalam rangka mengusir penjajah Belanda adalah perbuatan gurur. Maka ini menjadi alasan VOC untuk menangkap bahkan membantai perjuangan rakyat pribumi yang dimotori oleh seorang kiai namanya Kiai Wasid yang terkenal dengan istilah geger Cilegon. Bahkan para Ba'alwi dari Yaman ini kemudian membangun fatwa di mana-mana bahwasanya melawan pemerintah Hindia Belanda atau VOC adalah perbuatan bughah atau makar kepada pemerintah. Nah, kita mengenang sejarah yang sangat pahit. Bahkan Belanda membuat sebuah kasta. Di Hindia Belanda atau Indonesia ini ada 3 kasta. Kasta tertinggi adalah bangsa Eropa, Belanda dan konco-konconya. Kasta nomor 2 adalah bangsa pendatang, Asia pendatang, yakni Arab Yaman, kemudian bangsa Cina yang datang ke Indonesia sebagai warga negara kelas 2. Selama mereka mau melayani kepentingan Belanda, mau bekerja sama kepada Belanda untuk melemahkan perlawanan masyarakat pribumi. Sedangkan bangsa Indonesia, pribumi Nusantara diberi gelar Inlander. Sebegitu hinanya kedudukan kita semua. Dan kita perlu ingatkan bahwasanya antek-antek Belanda tersebut masih ada hari ini. Yang kita jadikan mereka sebagai saudara, yang kita rangkul mereka semua sebagai saudara, bahkan kita anggap sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Tapi sayangnya mereka tetap saja merasa menjadi ras yang lebih tinggi daripada bangsa pribumi Nusantara. Maka saya sangat senang dan mengapresiasi pidato Pak Prabowo, bahwasanya beliau menentang feodalisme, beliau menentang penjajahan, beliau menentang rasisme, beliau menentang politik apartheid dan lain sebagainya. Ini warning. Beliau ingin kita menghargai satu sama lain. Tidak boleh ada yang kemudian merasa lebih istimewa daripada orang lain. Saat kemudian Belanda sebagai mantan penjajah kita sudah kemudian berubah, mereka kemudian mendukung kesetaraan dan mereka juga menentang penjajahan, tapi sayang sekali bekas-bekas penjajah Belanda masih ada di Indonesia ini yang selalu merasa diri mereka adalah majikan. Nah, alasan yang kedua, kita dihadapkan dengan sebuah fenomena. Bani Ba'alwi yang diangkut ke Indonesia dari Yaman, yang ngangkut juga Belanda, sebagai pekerja Belanda, kok ndilalah ujuk-ujuk belakangan, mengaku-ngaku sebagai anak keturunan Nabi, mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, yang merasa kastanya lebih istimewa daripada semua bangsa Indonesia. Saya ulangi, kita sedang dihadapkan dengan sebuah fakta, sebuah kenyataan. Ada sekelompok orang yang didatangkan dari Yaman, yakni Bani Ba'alwi. Mereka datang ke Indonesia diangkut oleh Belanda. Tiba-tiba kemudian di hari gini nih, tiba-tiba kemudian di abad modern ini, mereka ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi yang merasa kastanya lebih istimewa daripada bangsa pribumi. Ini menjadi persoalan. Kita di zaman kemerdekaan ini ingin duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
Tidak ada kelas sosial di antara kita semua atas nama apapun. Tapi mereka telah mensosialisasikan di mana-mana. Mereka merasa kastanya lebih istimewa daripada bangsa Indonesia pada umumnya. Mereka gunakan doktrin agama dengan mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar masyarakat pribumi yang rata-rata Muslim ini mau mengistimewakan kedudukan mereka semua. Dan ini nggak boleh dibiarkan. Segenap tokoh bangsa, segenap negarawan bersuaralah, para politisi bersuaralah, para ulama, para kiai bersuaralah. Orang ini telah merusak keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara kita. Ketika mereka merasa kastanya lebih tinggi dari umumnya bangsa Indonesia, dengan pengakuan mereka sebagai anak cucu Nabi tersebut. Mereka mengatakan habaib itu adalah ahlul bait Nabi. Mereka mengatakan habaib itu adalah dzurriyyat Nabi. Lantas kemudian mereka menjamin diri mereka masuk surga. Lantas kemudian yang menjadi muhibbin mereka, pengikut-pengikut mereka yang taklid buta, pengikut-pengikut mereka yang dibabukan oleh mereka gelar sebagai muhibbin yang dijanjikan syafaat oleh mereka semua. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini merusak kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kemudian yang ketiga, sudah ada tindakan masif yang betul-betul merusak harga diri kita bangsa Indonesia. Dengan cara apa? Mereka mengakui sejarah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Mereka mengakui pahlawan-pahlawan Indonesia sebagai ba'ali. Belum lagi mereka memalsukan makam, membuat narasi-narasi tentang sejarah yang disimpangkan untuk mengagungkan klan mereka. Sejarah kita coba dimanipulasi. Pahlawan-pahlawan kita coba diaku-aku. Makam-makam kemudian dipalsukan, dan itu tidak sedikit. Ada 3.000 makam lebih yang dipalsukan, yang diklaim kemudian sebagai makam keramat, yang kemudian diba'alwikan, dinasabkan dengan mereka, dihabib-habibkan. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk mengklaim bangsa Indonesia sebagai milik mereka, Indonesia sebagai warisan bagi mereka. Dan sudah muncul ceramah-ceramah mereka yang mengatakan Indonesia ini bintu tarim, Indonesia ini binti tarim. Jangan salah mendengar kuping kita. Dia tidak mengatakan pintu tarim, tapi mereka mengatakan bintu tarim. Apa yang disebut dengan bintu tarim? Indonesia ini milik tarim. Indonesia ini anaknya tarim. Mereka ingin membangun sebuah persepsi, kemudian mempengaruhi alam bawah sadar kita, menghipnotis kita semua, sehingga kita mengikuti klaim mereka bahwa Indonesia ini milik tarim. Itu yang sedang mereka lakukan. Jadi mulai dari mengklaim sejarah, menyimpangkan sejarah, memanipulasi sejarah bangsa Indonesia, mengklaim para pahlawan kita, bikin kuburan palsu, tidak lain tidak bukan tujuannya ingin membangun sebuah indoktrinasi yang masuk ke alam bawah sadar kita, agar kita semua menjadi budaknya tarim. Dan ini tidak bisa dibiarkan tentunya. Kemudian yang berikutnya, alasan yang selanjutnya. Mengapa ini menjadi warning bagi Ba'alwi? Ini sangat mendasar sekali. Karena mereka ini telah mengeksploitasi nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda kiai membela Ba'alwi, nggak pantas Anda disebut kiai. Kalau Anda ulama membela Bani Ba'alwi, nggak pantas Anda disebut ulama. Kalau Anda ustadz membela Bani Ba'alwi, nggak pantas Anda disebut ustadz. Mengapa demikian? Karena Bani Ba'alwi begitu teganya ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, ngaku-ngaku sebagai ahlul bait Nabi, ngaku-ngaku sebagai dzurriyyat Nabi, dengan tujuan untuk mengeksploitasi pengakuan tersebut guna menarik keuntungan dari para umat Nabi. Maka Anda nggak pantas ngaku kiai, ngaku ulama, kalau Anda justru lebih membela Ba'alwi dan mengabaikan umat Nabi seantero Indonesia ini. Ada ratusan juta umat Nabi yang termanipulasi oleh mereka semua. Sedangkan orang-orang yang berilmu malah menguatkan Ba'alwi. Sampai hari ini telah ditegaskan bahwasanya berdasarkan catatan kitab nasab, Bani Ba'alwi ini bukan keturunan Nabi. Mereka sama sekali bukan keturunan Nabi. Mereka cuma mencantolkan diri kepada nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan tes DNA, mereka terkonfirmasi sahih 100%, bukan keturunan Nabi. Karena asal-usul DNA mereka G, bangsa Eropa Kaukasia atau Yahudi Askenazi. Mereka sama sekali bukan keturunan Nabi Ibrahim, bukan keturunan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka saya ulangi lagi, kalau masih ada kiai, ustadz, ulama, atau apapun martabat gelar keagamaan yang Anda sandang, kalau Anda masih membela Ba'alwi, maka tidak pantas Anda menyandang predikat itu semua. Karena mengapa? Anda ikut serta menodai kehormatan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, anggap saja poin yang kelima. Bani Ba'alwi sudah menyakiti saudara-saudaranya dari Yaman. Tak jarang saya membaca di media sosial, orang kemudian mendiskreditkan Yaman. Seolah-olah ini salahnya bangsa Yaman. Padahal sebetulnya saudara. Yaman ini adalah negeri yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaman juga adalah saudara kita. Perlu Anda ketahui, Bani Ba'alwi itu bukan orang Yaman. Tanyalah dengan orang-orang Yaman. Orang-orang Yaman akan kembali kepada sejarah. Mereka akan flashback dengan sejarah. Sebenarnya Bani Ba'alwi itu bukan orang Yaman. Mereka juga migrasi ke Yaman. Karena mereka terusir di negerinya. Mereka kemudian bermigrasi ke Yaman. Menikah dengan perempuan Yaman. Maka wajah mereka mirip dengan wajah orang Yaman. Lalu kemudian di antara mereka bermigrasi ke Indonesia, lantas kemudian mengaku sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak orang Yaman itu yang baik. Sejak zaman Nabi ada Uwais Al-Qarni yang dikenang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan Ba'alwi ini bukan etnis Yaman. Mereka bermigrasi ke Yaman. Nah, gara-gara kelakuan mereka ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia, seolah-olah dalam tanda kutip yang salah orang Yaman. Seolah-olah sedemikian rupa. Artinya memang ini alasan terpenting juga kita untuk menyadarkan bangsa Indonesia. Karena seakan-akan yang kena orang Yaman pada umumnya. Padahal Bani Ba'alwi sekali lagi bukan orang Yaman. Dan yang terpenting yang hendak saya sampaikan, jangan pernah berhenti. Mari kita masih berjuang. Para kiai, para ustadz, jangan takut dengan ancaman, jangan takut dengan cacian, jangan takut dengan hinaan. Hayo kita sosialisasikan bahwasanya Bani Ba'alwi yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi di Indonesia ini, mereka sama sekali bukan keturunan Nabi. Ayo kita siarkan, harus kita sosialisasikan. Karena memang ini dalam rangka menjaga nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa kemudian Bani Ba'alwi ini mesti kita musuhi? Tidak. Mereka tetap saudara kita sebagai satu sesama muslim, bagi yang beragama muslim. Dan mereka saudara kita juga sebagai sesama bangsa Indonesia. Kita tidak menganggap mereka lagi pendatang. Ketika mereka bekerja sama dengan kita membangun negeri ini. Orang Cina di negeri ini sangat banyak sekali. Bahkan hari ini orang Cina tidak lagi merasa menjadi pendatang di negeri ini. Mereka sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena mereka membangun Indonesia. Begitupun bangsa Arab. Ada banyak etnis Arab yang datang ke Indonesia beranak pinak. Mereka tidak lagi merasa menjadi bagian dari orang Arab, tapi mereka menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Jadi kita ingin menjadi saudara. Orang Arab, orang Cina, atau etnis dari bangsa manapun Anda, ketika Anda di Indonesia, bangsa Indonesia akan menganggap Anda sebagai saudara. Tapi ingat satu hal, jangan ingin menjadi majikan di negeri ini. Kita semua sama, kita bekerja sama. Dan ingat satu hal, jangan mengeksploitasi umat Islam atas dasar slogan-slogan keagamaan, apalagi mengaku-ngaku anak cucu Nabi, tapi untuk memanipulasi umat Islam. Menggunakan pengakuan cucu Nabi untuk meraup keuntungan, baik secara politik, ekonomi, ataupun kepentingan yang lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, khusus untuk saudara kami di Bani Ba'alwi. Ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Tidaklah seseorang yang membangun pengakuan terhadap seseorang yang bukan bapaknya, tapi diaku-aku sebagai bapaknya, padahal dia tahu itu, maka dia telah melakukan kekafiran kepada Allah Ta'ala. Wa manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun, dan barang siapa yang membangun pengakuan bahwasanya dia adalah keturunan dari suatu kaum, misalnya ngaku sebagai keturunan Nabi, laisa lahu fihim nasabun, padahal nasabnya tidak tersambung dengan nasab tersebut, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan ia menempati kapling yang sudah disediakan untuknya di dalam neraka. Jadi kalau ada yang bertanya,
diskursus kajian masalah menjaga nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai perbuatan yang mubadir, kurang kerjaan, katakan kepada mereka semua, inilah tugas mulia umat Islam untuk menjaga kemuliaan nasab suci Nabi mereka. Yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabi syarif. Kita memang dibebani kewajiban untuk punya sensitivitas kecemburuan terhadap nasab keturunan mulia, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wa dhabatuhu hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin, dan mengadakan penelitian sampai-sampai tidak ada lagi yang berani ngaku-ngaku atau menyambungkan nasabnya kepada nasab suci Rasulullah kecuali dengan data atau hujjah yang benar. Ini sudah akhir zaman. Mengapa hukumnya wajib memverifikasi siapapun yang mengaku anak cucu Nabi? Karena di akhir zaman Allah dan Rasulnya telah mengabarkan tentang sosok Imam Mahdi. Untuk mengantisipasi adanya Imam Mahdi palsu, maka siapapun yang mengaku sebagai anak keturunan Nabi, para ulama yang ahli di bidangnya punya kewajiban untuk memverifikasinya. Balik lagi, kami mengapresiasi pidato Pak Prabowo. Angkat Pak harkat dan martabat rakyat pribumi ini. Mohon pemerintah intervensi terhadap sekelompok ba'alwi yang telah mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, yang merasa kasta mereka lebih mulia daripada umat muslim pada umumnya. Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adumaha bi abaiha. Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua feodalisme jahiliyah, kata Nabi, di mana bangsa jahiliyah itu suka membangga-banggakan leluhur, menjadikan kasta nasab mereka sebagai suka membangga-banggakan leluhur, dan kemudian membangun kastanisasi berdasarkan nasab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.